Selamat datang di SMP Syubbanul Waton, sekolah berbasis pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sains dan life skill, dipadukan dengan nilai-nilai luhur pesantren dalam rangka meneguhkan iman, pembentukan karakter, dan akhlak mulia. Terletak di kaki Gunung Merbabu dan berada di dalam komplek Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang, sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. SMP Syubbanul Waton menyandang predikat akreditasi A, berdiri pada tahun 2009 dengan mengusung visi membentuk peserta didik yang religius, terampil, dan unggul dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, how are you? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang notice, sudah paham semuanya? Ya, today our second material ya, ini pertemuan kedua belajar online. Materinya apa? Ya, ini materinya adalah announcement. Have you ever heard about announcement? Sudah pernah mendengar apa itu announcement? Atau mungkin sudah ada yang tahu apa itu announcement? Nah, kalau sudah, berarti ini semoga menambah ilmunya. Yang belum, nanti kita akan belajar bareng-bareng tentang apa itu announcement. Nah, berikut adalah gambar anak-anak yang sedang melihat written announcement atau pengumuman secara tertulis. Ya, seperti ini gambarnya. Mereka sedang melihat written announcement di sebuah papan pengumuman. Gambar kedua ini juga sama, ada anak-anak sedang melihat pengumuman di sebuah mading, majalah dinding atau papan pengumuman. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang apa itu tujuan dari announcement. The purpose of announcement is to inform the announcement text information about an event, job vacancies, new enrollment, new admission, and so on. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang sebuah peristiwa, sebuah event, sebuah acara, atau lowongan pekerjaan, atau juga peraturan baru untuk mahasiswa baru dan yang lainnya. Jadi pengumuman itu kan banyak bentuknya. Jadi misalnya kayak kalian pasti pernah melihat pengumuman hari Kamis menggunakan seragam ala santri. Setiap awal bulan ada pengumuman seperti itu ya. Nah, itu juga contoh pengumuman. Kalau tadi kita sudah belajar tentang purpose atau tujuannya, nah kita akan belajar tentang generic structure atau bagian-bagiannya. Bagiannya hanya ada dua, yaitu title atau judul dan explanation. Di explanation itu berisi penjelasan secara lebih detail, misalnya ada tentang tempat, tentang tanggalnya, kemudian jam berapa. Nah, itu biasanya ada di explanation-nya. Kemudian ada yang lupa saya jelaskan tadi, kalau jenis announcement itu ada dua, yaitu lisan dan tulis ya kan. Kalau lisan itu pengumumannya mungkin kalian bisa mendengar di sekolah, di tempat-tempat umum seperti di tempat perbelanjaan, atau mungkin di stasiun. Kalau yang tulis itu selain kalian lihat di majalah dinding atau di papan pengumuman, bisa juga dilihat di koran. Misalnya di koran itu ada lowongan pekerjaan. Nah, di situ ada termasuk juga written announcement. Terus kemudian jenis-jenis pengumuman itu ada banyak. Yang pertama adalah pengumuman pemenang. Misalnya kalian ikut lomba menulis cerpen, terus pengumumannya ditulis di koran. Itu juga termasuk written announcement, lowongan pekerjaan tadi sudah saya sebutkan, dan pemberitahuan. Misalnya untuk santri-santri kelas GD
hari Ahad jam pertama besok jangan lupa untuk membawa tugas prakarya misalnya. Itu termasuk pengumuman di bagian pemberitahuan, seperti itu ya. Berikut ini adalah contoh announcement. Ini termasuk yang written announcement bisa kalian jumpai di sekolahan ya. Isi pengumumannya seperti ini, explanation bagian explanationnya. Join the English Conversation Club or ECC every Thursday from 4 p.m. to 5:30 p.m. at the school hall. Jadi kalian diajak untuk mengikuti kelompok percakapan bahasa Inggris setiap hari Kamis dari jam 4 sampai jam setengah 6 sore. Di mana tempatnya? Ada di hall atau lobi sekolah. Come and join. There are many interesting activities in ICC. Jadi ada kalian diajak datang dan ikuti. Ada banyak sekali kegiatan menyenangkan di ICC ini. Register yourself to Anissa. Kalian diminta, kalau kalian tertarik, kalian mau ikut kegiatannya, kamu diminta untuk mendaftar ke siapa? Ini dia, ke Mbak Anissa dari kelas 8A. Begitu ya, sudah jelas. Ini sudah ada contohnya. Yang atas announcement itu adalah title, terus kemudian untuk yang dari kalimat join sampai Anissa kelas 8A itu adalah explanationnya. Di bagian explanation ada apa aja? Ada harinya, ada jamnya, ada tempatnya, kemudian ada juga kontak personnya. Kalau kamu tertarik, kamu harus menghubungi siapa, sudah jelas di situ, nggih. Ini adalah contoh-contoh pertanyaan dari announcement tadi sebelumnya yang tentang kegiatan ICC tadi. Nah, yang pertama adalah who probably read the text. Siapa kemungkinan yang membaca teks itu? Kira-kira tuh tadi teksnya ditujukan buat siapa toh? Iya, untuk murid-murid. Jadi untuk students. Kalau yang nomor 2, what is the announcement about? Pengumumannya tentang apa? Coba kalian simpulkan. Tadi ada kegiatan apa di situ? Nah, where will the ICC take place? Di mana kegiatan ICC ini mau diadakan? Tadi di mana kegiatannya? Di school hall. And then the next, when will the ICC be held in every week? Kapan kegiatan ICC ini akan diadakan setiap minggunya? Hari apa? Ya, tadi di situ sudah dibahas di teks, ada setiap hari Thursday. Kalau yang selanjutnya, why should the students join the ICC? Kenapa toh siswa-siswa itu harus mengikuti kegiatan ICC? Tadi dijelaskan, mereka harus come and join. Kenapa? Karena there are many interesting activities, ya. And then the last one, how can the student join ICC? Gimana cara mereka bergabung ICC? Tadi ada di last sentence, register yourself to Anissa. Jadi kalian kalau mau bergabung harus menghubungi siapa? Iya, menghubungi Anissa. Register, ada kontak personnya di situ, nggih. Nah, materinya sudah selesai, materi tentang announcement. Jadi nanti kalau ada yang kurang, silahkan. Ada yang kurang paham, kalian cari-cari informasinya lagi. Nah, untuk next meeting, kami akan berikan tugas-tugasnya dari tugas notice dan tugas announcement ini. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.